Halo Sobat ATR BPN, perkenalkan saya Aldin, peserta Laksar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional tahun 2021. Pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai nilai-nilai dasar ASN atau PNS. Nilai-nilai dasar ASN sendiri terdiri atas 5 dasar yang kita sebut aneka. Nilai-nilai aneka ASN menjadi pegangan dasar ASN dalam menjalankan amanah pekerjaan dari masyarakat, serta diharapkan menjadi ciri khusus ASN di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan tugasnya. Nilai yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga etika publik, yang keempat komitmen mutu, dan yang kelima anti korupsi. Nilai-nilai dasar aneka tersebut menjadi acuan dan fondasi dasar yang akan membentuk karakter ASN yang berdaya saing dan berkompeten untuk menyambut cita-cita ASN berkelas dunia. Baiklah, kita mulai pembahasannya. Nilai dasar yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, dan institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas bukan hanya persoalan etik yang mengedepankan baik atau buruk. Akuntabilitas lebih jauh dari itu. Ia bisa dipandang sebagai etik tatkala berhadapan dengan masyarakat dan atau dirinya sendiri. Bisa pula dipandang sebagai benar atau salah jika terkait dengan aturan hukum. Indikatornya adalah 1. Kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel dari atas ke bawah di mana pemimpin memainkan peran yang penting dalam menciptakan lingkungannya. 2. Transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan adanya integritas, institusi dapat memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada publik dan atau stakeholders. Tanggung jawab atau responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, keadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan tidak optimal. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas, agar individu atau kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Yang kesembilan, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dan sebuah kebijakan prosedur sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Jadi kesimpulannya,
Dengan adanya akuntabilitas dapat memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nilai dasar PNS yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah. Berikut pengamalan terhadap Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa ateis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung adanya kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mengandung nilai bahwa makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa kenasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung makna bahwa sebagai dasar tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahiriah dan batiniah. Nilai dasar yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN yakni 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Setiap jenjang pemerintahan memiliki lingkup kekuasaan masing-masing yang dipegang oleh pejabatnya. Semakin tinggi dan luas kekuasaan seorang pejabat, semakin besar juga implikasi dari penggunaan kekuasaan bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, asas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika maupun norma hukum. Yang keempat, komitmen mutu. Standar penjaminan mutu pada setiap organisasi tentulah tidak sama, mengingat visi dan arah yang akan dituju berbeda, tetapi akan beberapa nilai yang harus ada pada komitmen mutu seperti A. Efektif atau tepat sasaran, yaitu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan
baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. B. Efisien atau tepat guna, yaitu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. C. Inovatif, yaitu perubahan yang diciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. D. Berorientasi mutu, yaitu suatu kegiatan atau program yang dilakukan diarahkan untuk pencapaian standar mutu. Dan yang terakhir atau yang kelima, nilai dasar PNS adalah anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai terdiri dari nilai-nilai anti korupsi antara lain. 1. Kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Yang kedua, kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Yang kelima, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, dan keberanian. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana, yaitu kebiasaan untuk tidak hidup boros. Yang kedelapan, keberanian. Dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran. Yang kesembilan, keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Untuk menjadi PNS yang profesional, hendaknya kita memiliki karakter aneka seperti yang saya telah paparkan di atas. Marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai aneka dapat tersosialisasikan kepada seluruh pegawai ASN sehingga dapat diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Demikian pemaparan singkat saya tentang nilai dasar PNS. Semoga bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.